bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh diperkenankan oleh Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Ya, saudara, kurang lebih 2 minggu kami tidak ada di sini, tetapi untunglah Tuhan tetap ada. Amin. Amin. Jadi biar gembala tidak ada, Tuhan tetap ada. Sebab ada orang benar di sini. Kalau tidak ada orang benar, Tuhan ini semua lari akar sudah. Ya, ada api ini di sini yang selalu setia mengiring Tuhan. Haleluya. Mari kita akan baca sama-sama firman Tuhan dalam kitab Kejadian. Seorang mulai dari kitab Kejadian. Kejadian pasal yang ke-6 ayat 8 dan ayat yang ke-9. Sebetulnya mulai ayat yang pertama, tapi 2 ayat ini saja. Kejadian 6 ayat 8. Tetapi Nuh itu mendapat karunia di hadirat Tuhan. Maka inilah anak buah Nuh. Maka Nuh itu seorang yang benar dan tulus hatinya di antara orang zamannya. Dan Nuh itu hidup dengan Allah. Terjemahan baru, boleh minta tolong. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Iya, saudara, silakan duduk. Ini adalah berbicara tentang bagaimana peristiwa yang terjadi di zaman Nuh. Nuh itu dan keluarganya orang yang tulus hati dan takut kepada Tuhan. Dan orang-orang di zaman Nuh itu, saudara, adalah orang-orang yang sudah hidup di dalam segala kejahatan. Karena di zaman Nuh itu, seorang malaikat pun, malaikat-malaikat dari sorga, mereka jatuh cinta dengan perempuan-perempuan waktu itu. Ya, perempuan-perempuan waktu itu cantik-cantik. Sehingga malaikat pun jatuh cinta. Ya, sehingga terjadilah hubungan, sehingga lahirlah orang-orang yang besar pada waktu itu, dikenal dengan Nimrod. Ya. Nah, saudara, kita memperhatikan bahwa di zaman Nuh itu, bahwa Nuh ini mendapat kasih karunia daripada Tuhan. Artinya Tuhan berkenan karena dia adalah seorang yang benar dan tulus hatinya di zaman itu. Dan Nuh hidup dengan Allah. Saudara, ini yang menjadi pokok Nuh hidup dengan Allah. Saudara, kalau kita memperhatikan dari ayat pertama, ya, maka tatkala banyak manusia itu makin bertambah-tambah di atas bumi dan telah diperanakannya beberapa anak perempuan. Ya, ayat 5 saja. Maka dilihat Tuhan kejahatan manusia itu terlampau banyak di atas bumi, dan pada sedia kala segala akal pikiran hatinya jahat semata-mata. Ayat 6. Maka bersesalah Tuhan sebab telah dijadikannya manusia di atas bumi. Maka ia itu menduka citakan hatinya. Ayat 7. Maka firman Tuhan, bahwa aku akan membinasakan manusia yang telah kujadikan di atas bumi, baik manusia, baik binatang yang berkaki 4, dan binatang yang melata, dan unggas yang di udara, karena bersesalah aku sebab telah kujadikan mereka. Saudara, kita perhatikan Tuhan sendiri, ya. Kita tahu bahwa Tuhan itu mengetahui segala sesuatu sebelum dunia ini pun Tuhan sudah tahu. Tetapi kenapa di sini Tuhan katakan aku menyesal telah menjadikan manusia? Dan Tuhan, saudara sekalian, kalau dia berbicara itu, saudara, tidak ada tawar-menawar. Sehingga apa yang terjadi? Karena dosa yang dilakukan oleh umat-umat Tuhan. Ini, saudara sekalian, masih dekat dengan manusia ciptaan Tuhan. Ya. Tetapi mereka sudah melakukan kejahatan. Dan di zaman itu, saudara, kalau kita membaca ayat seterusnya, maka Nuh disuruh oleh Tuhan buat sebuah bahtera dengan ukuran-ukuran 300 panjang dan lebarnya
300 kemudian tingginya 30. Nah, ini dibuat oleh Nuh di atas gunung. Saudara, setelah Bahtera itu selesai, ayat yang Kejadian 7 ayat yang pertama minta tolong dibaca. Kejadian 7 ayat 1. Hatta, maka kemudian daripada itu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah engkau serta segala isi rumahmu pun ke dalam bahtera, karena engkaulah yang kulihat benar di hadapan hadiratku di antara segala orang zaman ini. Iya, sampai di sana saja. Saudara, setelah Bahtera selesai, maka Tuhan katakan kepada Nuh, masuklah engkau dan anak-anakmu. Ya. Setelah mereka masuk, maka turunlah hujan. Ya. Sehingga air bah terjadi. Apa yang terjadi, saudara? Kalau kita membaca selanjutnya, tidak ada kehidupan yang bertahan lama. Semua manusia, semua binatang mati semua, kecuali ikan-ikan, saudara. Ya. Ikan nggak mati karena dia hidup di air. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, ini suatu contoh bagaimana kita diingatkan di akhir zaman ini. Karena dalam kitab Injil juga dikatakan sebagaimana yang berlaku di zaman Nuh, itu akan terjadi di akhir zaman ini. Ya. Nah, ini kita diingatkan bagaimana pentingnya kita hidup bergaul dengan Tuhan. Artinya, jangan putus hubungan dengan Tuhan. Karena hidup kita ini, saudara, bagaikan uap. Hidup kita ini hanya kemurahan Tuhan, saudara. Apa yang kita mau andalkan di dunia ini? Ya. Apa yang mau kita banggakan, saudara? Hidup cuma sementara. Ya. Kita melihat, saudara, keadaan yang terjadi di hari-hari ini. Ya. Memang sangat menakutkan. Nah, dalam keadaan menakutkan ini, kita mau kemana? Tatkala terjadi goncangan, gempa bumi, ya, terjadi banjir, kita mau lari kemana? Selain lari di kaki Tuhan. Kalau kita di dalam Tuhan, saudara, apapun terjadi, kita ada di dalam genggaman Tuhan. Nah, saudara, pentingnya kita jaga hubungan komunikasi dengan Tuhan. Apa sebab, saudara? Kalau kita hidup dengan Tuhan, di tengah-tengah dunia ini, maka kita orang-orang yang beruntung. Dunia dipenuhi dengan onak dan duri. Dunia penuh dengan pergumulan, permasalahan. Dan tidak ada yang abadi di dunia ini. Dan kejahatan semakin bertambah-tambah. Sebab apa, saudara sekalian? Semua ini dilakukan oleh penguasa di udara, yaitu iblis. Yang waktunya tinggal singkat, di mana dia akan dibelenggu. Dia akan dimasukkan ke lubang yang tidak terduga dalamnya. Bahkan dalam neraka yang kekal. Sehingga kesempatan dia yang dia miliki, dia pergunakan untuk menggoda malaikat di sorga, ya. Kalau Wahyu 12, saudara, ada di sana naga, dia menyeret sepertiga malaikat-malaikat yang suci dan dia jatuhkan ke bumi, ya, jatuh dalam dosa, ya. Nah, di bumi iblis itu juga berusaha untuk menjatuhkan orang-orang percaya, termasuk saya dan saudara. Nah, sebab itu peperangan kita luar biasa di hari-hari ini. Iblis, saudara sekalian, tidak akan memegang kita. Dia tidak akan tumbuh orang, saudara sekalian, di bibir sehingga pica bibir atau pica kepala. Iblis pekerja bukan itu. Dia hanya memberikan kita terapi. Dia hanya mempengaruhi indera-indera kita, mata kita, ya, pikiran kita, hati kita, sehingga kita putus hubungan dengan Tuhan. Saudara, iblis tidak berhak untuk menyentuh kita karena kita dalam perlindungan Tuhan. Sebagaimana Nabi Ayub, dia tidak dapat disentuh oleh Tuhan, tidak dapat disentuh oleh iblis kecuali Tuhan izinkan. Ya. Dan Ayub menjadi contoh bagaimana dia meskipun setia kepada Tuhan, Tuhan pun izinkan. Ya. Tuhan izinkan. Dan tatkala iblis diizinkan untuk menyentuh Ayub, tapi iblis Tuhan katakan, barang yang ada padamu silakan, ya. Dan jangan coba-coba menyentuh nyawanya. Saudara, iblis narakin 3, saudara. Dalam sehari itu, saudara sekalian, harta kekayaannya melayang. Baru dengar, dia punya harta itu hancur, habis semua.
Dengar lagi berita datang, anak-anakku sudah meninggal semua. Berita saudara sekalian yang sangat menakutkan tentunya bagi seorang Ayub. Tetapi Ayub katakan, dia terima apa saja dari Tuhan. Kalau memang ini dari Tuhan, ya dia terima saja. Meskipun istrinya sudah tidak tahan, ya. Dia tidak tahan, apa sebab? Harta sudah tidak ada, keluarga sudah tidak ada. Dan Ayub juga jatuh dalam sakit, ya. Bisul-bisul dari kepala sampai di kaki. Gatal-gatal, dia sudah duduk di abu. Dia mulai, saudara sekalian, garuk-garuk dengan apa nama itu? Beling, ya. Orang katakan pica botol, ya. Tidak terasa lagi, saudara. Ya. Ini pekerjaan iblis, saudara sekalian, di luar kemampuan akal kita manusia. Jadi iblis kalau menghancurkan, saudara, dia adalah minta maaf, dia tetap sapu, saudara. Dia hancurkan. Meminta tolong pas apa, saudara? Kalau iblis yang pukul pak kita, kalau iblis yang hajar. Nah, saudara sekalian, ada dua hal. Kalau kita orang benar, kita percaya kepada Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, Tuhan akan pagari. Jangan sampai berlebihan. Tahu iblis hanya boleh menggoda Afini sampai di sini. Jangan sampai sentuh ke dia. Tuhan pagari. Demikian juga Tuhan katakan kepada iblis, "Hei iblis, kamu hanya boleh mengganggu Oli batas begini. Jangan berlebihan." Tuhan kasih batas. Tapi kalau orang di luar Tuhan, ya sedangkan Tuhan saja tidak kenal. Tuhan bilang, terserah anak iblis mau bikin apa pada orang. Ya. Mau bikin hancur kasih bakalai, silakan bikin begitu. Sehingga orang-orang di luar Tuhan itu teman-temannya iblis, saudara. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, kita memperhatikan bahwa kalau kita kembali kepada firman Tuhan, Raja Daud pun meskipun dia hebat berperang, ya, musuh siapa yang dia bisa kalahkan? Segala bangsa waktu itu dikalahkan oleh Daud. Bahkan Goliat yang besar sekalipun, ya, Saul ketakutan, orang Israel ketakutan, tetapi Daud maju dan dia mengalahkan Goliat. Daud pun, saudara, memintakan kepada Tuhan, "Tuhan, kuatkan saya, mampukan saya." Daud mengandalkan Tuhan, saudara, sehingga dia selalu beroleh kemenangan. Dia selalu bertanya-tanyakan Tuhan, "Tuhan, apakah saya dapat berperang melawan musuh itu atau bangsa itu atau Goliat?" Tuhan katakan, "Majulah." Kalau Tuhan yang suruh, tidak akan salah, saudara. Nah, ini menjadi pengalaman saya, saudara sekalian, ya. Pada 2 minggu yang lalu, ya, memang saya dihubungi lewat telepon supaya hadir di acara di Surabaya. Memang kehadiran itu PCO GIM, hamba Tuhan dari luar negeri, dari Amerika, dari Spanyol, dan dari Filipina datang. Dan itu juga dihadiri oleh ketua umum. Ada juga hamba Tuhan yang Joni Tampi, dan juga dari Jogja, dari Jawa Tengah, Bertigela, dan kami semua hadir di situ. Dan saudara, semua cuma mujizat. Kami juga saudara tatkala dihubungi, ya, Pak Freddy siap. Ya, hati ini memang siap, tapi yang lain belum siap. Ya, usahakan datang, ya. Jika memang sewaktunya sudah siap, ya saya akan ada di sana. Dan ternyata saudara, dalam ketidak ada apa-apa, Tuhan mengadakan yang terbaik. Bahkan saudara sekalian, kami saudara sekalian, ya, mendapat bantuan dari keluarga lain. Sehingga saya bilang, pesan tiket saja. Untuk pulang nanti Tuhan tahu, saudara. Dan saudara, di sana juga memang pergumulan luar biasa, ya. Saya berdoa kepada Tuhan, "Tuhan, untuk kembali Tuhan tahu." Tapi ternyata Tuhan katakan, "Hamba-hambaku, jangan takut, jangan khawatir. Keluargamu aku jaga. Apa yang kamu sudah tinggalkan di sana aku jaga. Dan untuk pulang itu aku sudah menyediakan." Klaim janji Tuhan, saudara. Apa yang terjadi, saudara? Memang dalam pelayanan kita ada doi waktu itu. Ada sekitar 1.700.000. Kita bilang, "Pak Pendeta Roli, kita kurang mau tambah 300. Dia bilang, "Sudah, Pak. Ada panitia kok, ada siapkan." Ya. Nah, saudara, apa yang terjadi? Kan tiket 2 juta. Tatkala ibadah malam, orang hari
hari Minggu saya mendapat ya dari panitia 1 juta. Ya kemudian saya mau turun di gereja, ada juga jemaat juga kasih sampulnya genap 2 juta, saya bayar tiket. Hari Senin pulang. Hari Senin karena ada tiket tapi dia turun di Manado sekitar jam 11 malam. Saya bilang enggak usah itu. Jadi tinggal tanggal 1. Saudara, luar biasa Tuhan. Ini langkah pertama saya melangkah di dalam Tuhan, itu tidak punya apa-apa sama sekali. Kalau waktu-waktu yang lalu saya dengan keluarga pergi di Jakarta, pergi di Jogja sampai Surabaya, itu ada rekening. Itu sekurang itu kalau ada 50 juta, saudara. Nggak takut aku, saudara. Tapi sekarang langkah awal saya melangkah dengan Tuhan. Kalau Tuhan yang suruh, saya akan pergi. Dan ternyata Tuhan katakan, hai hamba-hambaku, bukan kamu yang datang sekedar datang, tapi aku yang menuntun kamu datang di sini. Jadi semua dalam pemeliharaan Tuhan. Sehingga saudara sekalian, sejahtera yang saya alami juga, saya merasa sejahtera dari sidang jemaat dan keluarga. Nah, ini cara Tuhan, bagaimana Dia menolong kita di saat kita berharap kepada Tuhan. Sebab itu saudara, jangan kita mengandalkan kekuatan kita. Jangan kita mengandalkan saudara sekalian, oh masih banyak saudara mau bantu, masih ada simpanan, masih ada hasil. Jangan berharap di situ, karena pada masa yang sukar harta itu tidak berguna, saudara. Tetapi orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan, dia terpelihara dan dijaga oleh Tuhan. Nah saudara kasih dalam Tuhan, kita kembali kepada firman Tuhan. Raja Daud pun dia katakan, suruhkanlah terang dan kebenaran, memimpin akan daku, supaya aku sampai ke bukit kesucian Allah, tempat kediaman Allah, yaitu sorga. Terang dan kebenaran adalah berbicara tentang firman Allah dan Roh Kudus. Ini juga nggak suka saudara kalau firman Tuhan disampaikan sehingga dia dengan cara-caranya mau mengganggu. Dan kami sudah merasakan ini rasa dingin di belakang. Sehingga saudara, ini saya melihat bagaimana kalau kita berharap kepada Tuhan, jangan kita khawatir segala sesuatu Tuhan campur tangan. Karena juga sekedar ya kesaksian bahwa sebetulnya saya juga sudah mengusulkan bahwa di sana juga Pendeta Roli membutuhkan tenaga untuk bisa dia didik di sana untuk melayani. Dan saya sudah sampaikan hari ini. Dia bilang silakan, Kristo, boleh Kristo. Siap dia terima tampung untuk dibentuk. Karena di sana mereka diajarkan bahasa Inggris, kemudian dipersiapkan ke luar negeri. Ya. Nah oleh sebab itu ya berusaha, karena kalau cuma diam-diam di sini di Sulawesi Utara, ada susah pergi di rumah pipa apa nggak mau berkembang tuh iman. Sedangkan di sana luar biasa acara Tuhan di Soe itu luar biasa, bagaimana hamba Tuhan itu sudah melayani tamu-tamu dari luar negeri. Mereka tidak tidur, sudah berhari-hari antar jemput, dan subuhnya itu hari Minggu mereka ke Soe. Hari Minggu itu belum ada tiket, kalau dibilang belum ada tiket, tapi ternyata di tengah malam ada tiket, Pak. Jadi saudara sekalian, subuh hari mereka ke Soe, dan di sana acara Tuhan luar biasa, saudara. Di gedung olahraga, mungkin saudara sudah lihat di tayangan, gedung olahraga yang bisa menampung 15.000 orang itu penuh luar dan dalam. Mereka duduk pun rapi, sopan, tidak ada tuh kesana kemari, dan Tuhan beracara luar biasa. Nah, kalau kita melihat acara Tuhan yang semakin luar biasa, mari kita sekarang kembangkan. Jangan kita hanya diam di tempat, sudah senang-senang, pikir-pikir mau pikir apa semua. Sedangkan ya mau makan saja cuma ambil di kintal, cuma pilih kobong. Tidak lagi berpikir bagaimana meningkatkan iman, meningkatkan rohani, saudara. Bagaimana kita bertambah-tambah di dalam Tuhan, pengenalan kebenaran firman Tuhan, kita melakukannya dan dipimpin oleh Roh Kudus. Ini karunia-karunia Roh Kudus, saya katakan itu sangat berharga, sangat perlu bagi kita. Karena Roh Kudus ini memberikan kita petunjuk. Roh Kudus ini yang kemudian akan menerbangkan kita ke awan-awan. Dan Roh Kudus ini akan memeteraikan kita jawatan-jawatan tatkala kita masuk pada kegerakan besar. Ini sangat penting, saudara. Sebab itu dikatakan oleh Tuhan Yesus
dalam Yohanes pasal yang 14 ayat yang ke-16. Coba minta tolong dibaca. Yohanes 14 ayat 16. 16. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Roh Kudus yang dikirim oleh Bapa kepada kita untuk menyertai kita selama-lamanya. Saudara, itu roh penghibur. Dia memberikan kekuatan di dalam kemampuan kita. Tatkala kita berduka, kita bersusah, dia penghibur. Tatkala kita sakit, dia saudara akan mengobati. Dan dia menunjuk jalan yang benar. Roh Kudus. Jadi saudara, Roh Kudus memegang peranan penting dalam kita melangkah di tengah-tengah dunia akhir zaman ini. Ada firman Allah dan Roh Kudus, ya, memimpin menuntun kita sampai kita ke bukit kesucian Tuhan, ke rumah kediaman Allah, artinya ke sorga. Sebab itu saudara, di hari-hari ini mari kita mengusahakan diri. Jangan kita bermalas-malasan di rumah, ya. Selagi ada kesempatan, kita datang beribadah kepada Tuhan. Karena kalau tidak sekarang, kapan lagi? Ajak anak-anak kita, cucu-cucu datang semua beribadah. Jangan kita biarkan mereka dengan kesibukan mereka. Kalau perlu sebagai orang tua berkeras, itu saya selalu ulang-ulangi. Apa sebab saudara sekalian, Nuh itu, dia orang benar. Anak-anaknya dia ajak untuk setia. Kenapa kita tidak mengambil contoh daripada Nuh? Apakah Nuh dengan istrinya saja yang selamat dan anak-anaknya dibinasakan? Diajak anak-anak bikin batra, dia ada di sana. Nah, membangun iman. Kita bangun iman keluarga. Sehingga keluarga kita satu kali kelak tatkala Tuhan datang menyebut kita, kita ada sama-sama di sorga. Jangan sampai lain ada di sorga, lain ada di neraka. Sama dengan Lukas 16. Ada Lazarus yang miskin dan orang kaya, ya. Lazarus tatkala mati di depan Bapak Ibrahim, tapi orang kaya ini yang tidak percaya pada Tuhan ada di neraka, saudara. Pisah. Nah, ini saudara sekalian mengingatkan kita bahwa sorga dan neraka itu pasti ya dan amin, bukan cuma mimpi, saudara. Jadi jangan lagi kita surga itu hanya jadi mimpi, ya. Tetapi itu satu tempat kediaman kita yang kekal. Karena di dunia orang cuma sementara, ya, cuma sementara. Tetapi tempat kekal kita di sorga. Sebab itu saudara, kalau kita hidup dengan Tuhan, Tuhan menjaga melindungi kita selama di bumi ini. Dan Tuhan memberikan penghiburan, memberikan penolong. Apa sebab saudara? Kita perlu ditolong. Apa sebab kita lemah? Iblis itu kuat sekali, saudara. Sebab itu Rasul Paulus dia khawatir. Jangan sampai seperti Hawa diperdaya oleh iblis. Ya. Dalam 2 Korintus 11. Maka rusaklah pikirannya, renggang daripada tulus ikhlas. Kenapa saudara sekalian? Karena orang Korintus menerima pengajaran yang bukan daripada Tuhan, ya. Pengajaran akal-akal manusia, pengajaran setan-setan mereka terima. Dan itu yang mengakibatkan mereka tersesat. Bukan sedikit ajaran-ajaran palsu yang datang di YouTube, ya. Kita sudah melihat di YouTube. So nak perlu kata ya bayar berpuluhan, soalnya nak perlu begini begitu, ya saudara. Kita sudah diajarkan. Tuhan sebetulnya tidak memaksakan kita. Kalau kita mau kasih, ya saudara berkat buat kita. Kalau saudara kita memberi ya dengan tulus hati, ya Tuhan berkenan. Tapi kalau apakah Tuhan miskin? Tuhan kaya, saudara. Dia sanggup memberikan. Tetapi kita diuji iman kita. Apakah kita percaya kepada Tuhan atau tidak? Atau kita pikir, biar dia Tuhan kita lekon. Nah, apa kebutuhan saja cuma pas-pasan, apalagi mau kasih pada Tuhan. Saudara, jangan kita berpikir begitu, saudara. Tuhan akan lihat. Sebab itu, ya, kalau Tuhan melihat kita tidak setia atau terlalu pelit, ya saudara, Tuhan juga akan kurangi berkat itu. Tapi tatkala kita suka memberi, karena Rasul Paulus katakan lebih baik berkat memberi daripada menerima. Memang saudara,
Bagi manusia itu berterima lebih bagus daripada bakase. Amin. Coba aja sekarang kalau ini menjelang pilkada ini, saudara sekalian, kalau orang bakase, kalau nyara baku susung di tanpa bakase itu, antre, bakus kop, saudara sekalian ya. Pura-pura saudara sekalian ini mau, padahal setelah semua kasih, dia ambil dari sebelah lagi dia ambil ke samu. Karena lebih senang berkat menerima daripada memberi. Tetapi Tuhan ajarkan, ganti daya pikir kita, cara pikir kita. Kalau kita semakin memberi, maka Tuhan akan memberikan. Tapi semakin orang tahan, ya Tuhan juga tahan. Tuhan adil, saudara. Apa sebab? Kita melihat orang yang biasa-biasa dengan orang yang luar biasa. Artinya, orang yang cuma kerja setiap hari, makan tiap hari, cuma hasil kerja tiap hari, dengan orang pegawai tinggi, punya jabatan tinggi, pengusaha, mereka sudah punya persiapan sampai turunan ke berapa, saudara sama-sama hidup, sama-sama sehat. Apa sebab? Tuhan adil. Sebab itu Tuhan katakan bukan saja dari roti manusia bisa hidup, tetapi setiap firman daripada yang keluar dari mulut Allah. Tuhan yang memelihara kita. Jadi saudara sekalian, di hari ini jangan kita berpikir sempit, tetapi semua Pak Tuhan punya, saudara. Kalau Tuhan punya semua, saudara, bahkan hidup ini Tuhan cuma kasih pinjam. Tuhan kasih pinjam, jaga, pelihara, dan setialah kepada Tuhan. Sehingga kalau kamu setia sampai pada langkah yang terakhir, kamulah yang akan diselamatkan. Kita berperang dengan kuasa iblis, ya. Efesus 6, tapi pakai selengkap senjata Allah, firman Allah dan Roh Kudus. Jangan kita kekurangan firman, dan jangan kita kekurangan minyak, yaitu Roh Kudus. Karena kekuatan ini yang dapat mengalahkan iblis. Banyak kali kita takut, apa sebab? Orang yang kurang iman, orang yang tidak percaya. Di dalam suratan Rasul Yohanes, ya, orang yang penakut itu belum sempurna imannya. Tetapi orang yang berani, saudara, saudara sekalian, mengandalkan kekuatan kuasa Tuhan. Ini saudara sekalian perlu kita punya wawasan lebih jauh, lebih luas, lebih dalam tentang firman Tuhan. Karena bukan cuma-cuma orang dipanggil oleh Tuhan, saudara. Mengenal pengajaran yang benar, kabar pengantin. Bukan cuma-cuma kita beribadah meskipun kita bilangan yang kecil seperti ini. Di pandangan orang tidak ada artinya. Orang mungkin bilang tidak ada gereja lagi, cuma dorang-dorang lagi. Saudara, kita berharga di mata Tuhan. Sebab itu ini salib yang kita harus pegang, kita pikul, saudara. Karena firman Tuhan, bukan saudara sekalian, Tuhan katakan, mesti ratusan orang, ribuan orang baru Tuhan hadir. Alkitab katakan 2-3 orang berhimpun atas nama Tuhan, Tuhan hadir. Sebab itu saudara sekalian, keselamatan itu mahal. Mahal saudara sekalian, tidak dapat dibayar dengan uang. Sebab itu selagi ada kesempatan, sampai di sini firman Tuhan dan kita akan masuk pada doa dan penyembahan.